SPD yang merupakan guru penggerak sekolah kita. Yang pertama, seperti biasa, syukur alhamdulillah Bapak Ibu kita masih diberikan banyak kenikmatan, yang adalah sehat dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, tepatnya hari Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022, kita bisa menyempatkan waktu kita untuk berkumpul di ruang web IPA SMP Negeri 16 Kota Pekalongan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nisa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai nanti dan membawa manfaat untuk kita semua, terutama demi kebaikan, demi kemajuan praktek baik, demi budaya positif anak-anak kita di SMP Negeri 16 Kota Pekalongan. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini nanti Bu Nisa akan memberikan pembebasan, bisa dikatakan seperti itu. Selama Bu Nisa mengajar di SMP 16 ini, dan kebetulan Bu Nisa adalah guru penggerak angkatan 6 Kota Pekalongan, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Pekalongan. Nah, Bu Nisa mengerjakan beberapa tugas, diantaranya ada 3 modul Bu Nisa. Nah, setiap modul itu pada akhirnya harus menyetorkan tugas aksi nyata. Nah, salah satunya ini di modul 1.4 ya, yaitu diseminasi budaya positif. Dan kita tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kita melihat di sekolahan kita dulu. Jadi nanti kalau tidak Bu Nisa akan mencari materinya di SMP 16. Nah, itu pas untuk kita. Mudah-mudahan nanti salah satu tujuan dari destinasi ini adalah adanya kolaborasi yang baik di antara Mbak Nisa dan rekan-rekan guru, terutama juga pimpinan sekolah, dan mudah-mudahan juga setelah dengan kolaborasi ini ada gerakan saling mendukung. Itu yang terpenting Bapak Ibu, karena kita sebagai guru, artinya kita adalah sosok yang bisa mengembangkan dan menggali potensi anak-anak, baik itu bidang akademik, minat, bakat, potensi perilakunya dan lain sebagainya. Jadi monggo kita betul-betul membantu anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa menggali potensinya semaksimal mungkin, seperti yang sebenarnya anak-anak sudah punya, yaitu karakter baik. Tinggal karakter baik yang ada di diri anak-anak kita, kita gali kembali sampai betul-betul jelas bahwa tulisannya itu adalah tulisan budaya baik sesuai dengan program Muda Pancasila. Karena kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sebenarnya anak-anak itu bukan kertas putih yang belum ada isinya, tapi sudah ada coretan-coretannya, tinggal kita menambahkan coretan itu. Itu yang saya pahami dari prinsipnya Bapak Pendidikan kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berada di sini. Kita sama-sama saling mendukung Bapak Ibu ya. Amin. Mudah-mudahan gerakan kita menjadi gerakan yang positif untuk sekolah kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Arbian di SPD selaku Kepala SMP Negeri 16 Pekalongan yang telah memberikan sambutan untuk mengawali kegiatan diseminasi budaya positif dari saya pribadi Ibu Nisa. Baik, yang terhormat Ibu Arbian di SPD selaku Kepala SMP Negeri 16 Pekalongan, dan saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf karya Kota Besar SMP Negeri 16 Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, ini kali kedua saya melakukan diseminasi. Jadi sebelumnya sudah melakukan diseminasi yang pertama pada hari Senin, tetapi ada kendala teknis. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita masih membahas mengenai diseminasi mengenai budaya positif yang saya dapatkan ketika saya belajar sebagai calon guru penggerak. Ini bukan berarti saya memahami betul secara 100% mengenai budaya positif yang akan kita terapkan, tetapi kita bersama-sama untuk memahami dan menerapkan apa saja yang baik yang akan diterapkan sebagai budaya positif di sekolah kita itu. Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri. Pasti saya sangat membutuhkan Bapak Ibu untuk mendukung sesuatu hal yang baik untuk sekolah kita. Nah, Bapak Ibu agar lebih semangat untuk mengikuti diseminasi hari ini. Ini saya ada jargon mengenai budaya positif. Jadi ketika saya mengatakan bisakah kita menerapkan budaya positif di sekolah, nanti Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha bisa mengatakan saya bisa, Anda bisa, kita bisa, SMP Negeri 16 Balongan Jaya. Gitu ya Bu ya, Bapak Ibu semua siap ya? Ya. Sambil duduk atau berdiri? Duduk saja. Duduk saja tidak apa-apa ya. Sambil bersantai tidak masalah. Yang penting SMP 16 Balongan Jaya. Baik. Bisakah kita menerapkan budaya positif di sekolah? Saya bisa, Anda bisa, kalian bisa. SMP Negeri 16 Balongan Jaya. Baik, beri tepuk tangan untuk kita berdua. Baik, alhamdulillah kita sudah mendapatkan jargon untuk hari ini. Kemudian ini ada pertanyaan Bapak Ibu, sudahkah kita menerapkan budaya positif selama di sekolah? Sudah belum Bapak Ibu? Oke, sudah ya Bapak Ibu. Saya yakin walaupun saya di sini masih 1 tahun 11 bulan, saya sudah bisa melihat budaya-budaya positif yang ada di SMP Negeri 16 Pekalongan. Bahwasanya yang namanya positif itu tidak harus harus benar-benar bagus kelihatan, tetapi masih dalam diri kita masing-masing itu pun sudah menjadi budaya positif. Oke, Bapak Ibu, bahwasanya budaya positif di SMP 16 kira-kira apa saja ya Bapak Ibu? Mungkin bisa disampaikan dari Ibu Kepala Sekolah. Salah satu penerapan budaya positif di sekolah kita ini, tiap pagi kita menyambut anak kita dengan salam, sapa, senyum, S5 ya, 2 baca ini. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ya, paling tidak itu membawa positif juga sih, orang positif buat anak-anak untuk awal pembelajaran berada di sekolah merasa nyaman dan merasa disambut dari kita sebagai guru-gurunya. Itu salah satunya. Yang lain banyak sekali, terutama mungkin dari kesiswaan, contoh-contohnya budaya positif. Monggo Ibu pengajar praktiknya Mbak Nisa, monggo Ibu di sebelah mana? Ya. Kemudian pendampingan dan pembimbingan kita untuk anak-anak, terutama memang di bidang akademik di olahraga ini kita betul-betul pendampingannya itu pernah diberi, jadi anak-anak merasa didukung untuk kegiatan-kegiatannya seperti kegiatan akademik, tapi non-akademik juga kita dukung dari sekolahan. Itu mungkin beberapa tambahan yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Ibu Duyani Ardianti. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain atau dari staf tata usaha, adakah budaya positif yang ada di sekolah ini? Ya. Dari Bu Tera, mungkin? Budaya positif salah satu di SMP Negeri 16 itu yaitu budaya rapih dalam berpakaian. Jika Bapak Ibu menemui anak-anak siswa yang pakaiannya di luar
disiapkan, kami langsung menegurnya untuk dimasukkan pakaiannya dan agar selalu rapih dalam berpakaian ketika dari pagi, sejak pagi sampai pulang, seperti itu Bu. Baik, terima kasih dari Bu Tera. Penerapan budaya positif di sekolah untuk hal kerapian berpakaian ya. Jadi murid sudah menerapkan, kemudian guru juga pastinya sudah menerapkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ini ada Ibu PP saya, pendamping saya, pembimbing saya, Ibu Umiate. Kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan ya. Semoga yang lain juga bisa mengenal lebih jauh mengenai Bu Umiate. Matur nuwun biasa Bu Diani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Kepala SMP Negeri 16 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP 16 yang saya hormati pula, dan teristimewa yaitu Ibu Nisa selaku calon guru tunggal hebat. Nah, di sini juga ada Pak Ayun ya, ya juga menemani ya Pak ya, ya gitu, ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi ya dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Bu Nisa selaku CGP di angkatan 6 ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tak kenal maka tak sayang, begitu ya kata. Perkenalkan, nama saya Umiatun. Saya di sini sebagai pengajar praktek yang tugasnya dari BPGP ya Bu ya, Balai Besar Guru Penggerak untuk Provinsi Jawa Tengah, dan mengikuti program ya ini ya oleh kementerian di tahun ini. Tugas saya adalah mendampingi dan membersamai para CGP selama perjalanannya 6 bulan ke depan sampai dinyatakan selesai dan semoga lulus hilang C-nya ya Bu Nisa dan Pak Ayun ya, begitu ya. Kemudian untuk tugas saya sehari-hari, alhamdulillah saya diberi amanah sudah 2 tahun ini sebagai kepala sekolah di SD Negeri Yosorjo 2 dan SD Negeri Landung Sari 5. 2 sekolah tetapi berbeda kecamatan. Jadi ya Yosorjo 2 masuk di selatan sama dengan SMP 16, kemudian yang Landung Sari 5 masuknya di timur. Nah, sebenarnya kita adalah saudara Ibu, kita mitra. Karena apa? Banyak anak-anak dari SD Yosorjo 2 setiap tahunnya ke sini Bapak Ibu. Jadi kita sudah menjalin hubungan lama ya. Iya, seperti itu. Jadi saya juga mohon titip ya anak-anak kami yang dari SD Yosorjo 2, terutama kemarin ketika Miss selama 2 tahun ya pandemi itu memang mungkin tidak sesuai dengan harapan ya begitu ya. Tapi ya itulah tugas kita nih Bapak Ibu semuanya selaku pendidik, mari kita sama-sama untuk anak-anak kita semuanya. Kebetulan kok tahun ini ya saya juga PP-nya, kok Bu Nisa di SMP 16 sebagai CGP-nya yang saya dampingi. Ya, jadi ada kayak nyambung begitu ya. Jadi sebenarnya kita adalah saudara Bapak Ibu ya. Paling ya saudaranya Nabi Adam gitu ya. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi itu
saya tugasnya mendampingi. Kalau bimbingan di sini ada senior, ya, ada ibu kepala sekolahnya juga sudah sangat support Bu ya. Ya, kepala sekolah sangat support sekali untuk Bu Nisa ya, seperti itu. Jadi beliau selalu memberikan bimbingan dan motivasi juga. Saya di sini juga sama seperti itu, jadi memberikan motivasi ya. Kalau bimbingan setiap kita call ya, jadi begini Bapak Ibu, pembimbingannya tuh seringnya lewat online begitu. Tapi untuk PP yaitu pengajar praktek sering turun ke lapangan. Tapi kalau fasilitator dan instruktur itu lewatnya online begitu. Nah sebenarnya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Nisa itu sudah kita laksanakan ya. Ya lama ya, banyak hal yang sudah kita laksanakan selama ini. Tapi ini apa ya? Mungkin lebih ditekankan lagi mengingat ada apalagi selama pandemi ini memang pendidikan di Indonesia ya kita lihat memprihatinkan, sehingga Kemendikbud membuat sebuah program yang bagus ini ya untuk guru-guru penggerak supaya apa? Sebagai untuk kemajuan pendidikan. Apalagi di kurikulum Merdeka itu sangat bagus sekali. Kalau yang tidak mengikuti program guru penggerak, Bapak Ibu bisa buka di PMM, itu materialnya sama ya. Filosofi KHD ya, budaya positif. Nanti di modul 2 itu ada pembelajaran diferensiasi. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ini buka di PMM, tapi bukanya jangan di-skip-skip ya videonya. Kalau di-skip-skip nanti nggak tuntas begitu. Tapi kalau kita pelajari di situ memang sama. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apa sih dari tujuan dari kurikulum Merdeka? Itu ada 3, itu murid dan murid. Nah, yang dilaksanakan oleh Bu Nisa ini untuk itu. Jadi untuk tujuan kurikulum Merdeka sebenarnya ya. Murid. Jadi kita bagaimana untuk memenuhi melayani kebutuhan belajar siswa itu. Jadi mari kita dukung, tidak hanya dukung saja, tapi bagaimana bersama-sama mengimplementasikan di kelas maupun di sekolah ya, khususnya di SMP 16 dan umumnya di Kota Pekalongan dan di Indonesia itu, supaya anak-anak kita itu mempunyai karakter yang baik ya ke depannya ya. Ini niat baik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan hanya Bu Nisa saja yang dituntut untuk menerapkan disiplin ya, disiplin atau budaya positif. Kita sebagai pendidik, sebagai guru sebenarnya itu dituntut seperti itu. Kita semuanya, bukan hanya Bu Nisa, bukan hanya Pak Hayun, dan juga Pak siapa mana ada angkatan 7 katanya di sini ya Pak Iwan, nanti begitu ya. Dan nanti Bapak Ibu semua sebenarnya kita dituntut ya karena kalau kita mempelajari itu kita atas flashback ke belakang itu ya. Kok aku ternyata selama jadi guru ini kok kayak gitu ya. Saya setelah mempelajari itu begitu juga Bu. Ternyata gitu. Jadi kita ada evaluasi diri juga di situ. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon dukungan. Kalau kepala sekolah sudah dukung 100 bahkan mungkin 200% lebih gitu ya bagi saya. Nanti tinggal Bapak Ibu ya selaku rekan dari Bu Nisa mohon dukungannya untuk mengimplementasikan budaya positif kepada anak-anak, dan nanti ke depan mungkin ada lain lagi, ada pembelajaran diferensiasi dan sebagainya ya, masih banyak dan masih panjang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf, ini bukan saya maksudnya mengguli di sini ya. Begitu di sini banyak senior-senior Ibu Bapak ya, tapi karena tugas saya sebagai pengajar praktek adalah mendampingi dan membersamai ya para CGP, maka inilah yang saya lakukan. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Di sini ada Bu siapa yang dari SMA Bu Oh iya, oh iya, ya kalau di kamar kan ambil. Oh kamar Muhammadiyah, oh iya, ya ada dulu, oh iya, ya itu dulu di SMA atas juga ya. Iya, sama dengan Indonesia dulu ya. Jadi kalau arisan keluarga saya ya biasa begitu.
Ya itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Oh di sini juga ada istrinya Pak Haryana ya. Bu Yuli ya, benar ya. Sebenarnya kita kita tapi jarang ketemu begitu ya. Ini sudah kami rapor pas Putraniun di Pringgo. Oh ini. Itu saja. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan untuk keluarga besar SMP 16, membawa manfaat dan terkhusus kepada Bu Nisa, semangat ya seperti itu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan apa yang kita rencanakan diijabah oleh Allah ya, dimudahkan dan sukses selalu ya. Terima kasih. Sekian, bila ditaufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyata telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa, menggelora. Semoga saya juga bisa seperti Bu Nyata ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih semangat ya? Insya Allah masih. Jadi saya lanjutkan mengenai materi dari budaya positif. Ini masih pertanyaan ya Bapak Ibu, masih pengantar. Jadi budaya positif apa yang dilakukan? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi Yani, kemudian Bu Tera juga sudah. Nah, ini dia Bapak Ibu, sebetulnya yang namanya budaya positif apalagi di sekolah sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja 5S yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang ada di SMP 16 Palawan sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari selama di sekolah. Jadi perlu kita terapkan juga kepada anak didik kita nantinya, bahwasanya yang namanya budaya 5S tidak hanya cukup untuk rekan sejawat kita saja, tetapi untuk murid-murid kita, kemudian antar murid juga harus benar-benar diterapkan agar kita benar-benar nyaman berada di sekolah ini. Karena banyak senyuman itu banyak rasa nyaman, gitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk yang kedua, jadi ini budaya literasi juga termasuk budaya positif yang ada di sekolah. Ya, jadi ketika kita banyak membaca, banyak mendengar, kemudian banyak berbicara juga, nah itu akan membuat kita banyak pengetahuan. Kalau banyak pengetahuan, berarti kita tidak mentok pada pemikiran-pemikiran yang itu saja. Tidak hanya mentok pada pemikiran yang negatif saja, tetapi lebih mendominasi mengenai pemikiran-pemikiran yang positif. Itu sangat mendukung budaya positif yang ada di sekolah. Jadi perlu kita ketahui lebih dalam bahwasanya Bapak Ibu juga sudah mengetahui mengenai literasi itu tidak hanya sekadar membaca dalam ranah bahasa Indonesia saja, tetapi semua mata, semua lini, mulai dari sains, kemudian baca tulis ini lebih ke bahasa Indonesia, kemudian numerasi, matematika, finansial, kemudian IPS, ya. Kemudian ada digital. Ini yang paling penting di zaman sekarang. Karena digitalisasi dalam hal literasi itu sangat gencar dilakukan oleh siswa. Setiap hari, bahkan setiap detik, siswa itu menggunakan literasi digital. Ya, minimal itu anak-anak membaca status WA-nya teman-teman, status WA-nya kita. Jadi hati-hati juga ketika anak-anak berliterasinya baca status yang negatif, itu juga akan mempengaruhi pemikiran kita. Bayangkan saja Bapak Ibu, kita saja ketika membaca status rekan kita ini yang agak negatif, kemudian kita rasanya, ini bacaannya ini. Nah itu, jadi literasi negatif dalam status WA itu bisa saja merusak pemikiran kita. Padahal yang ada di status itu belum tentu ditujukan untuk kita. Nah, begitu. Jadi ketika kita sudah berliterasi tidak hanya di status WA, kemudian Instagram atau media sosial yang lain, kita akan bisa mencerna dengan baik bahwasanya, oh ini status bukan buat saya. Karena apa? Karena kita sudah
banyak membaca, mendengar bahwasanya budaya positif dalam pemikiran itu juga harus diterapkan dalam literasi apapun. Nah, untuk budaya literasi, Mbak Nisa, Bu Nisa, literasi di SMP Negeri 16 Pekalongan itu sudah berjalan. Akan tetapi anak-anak kita itu belum terbiasa. Nah, tapi saya yakin 100% Bapak Ibu guru ketika mengajar pasti menggunakan literasi. Pasti anak itu ada proses membaca, ada proses mendengarkan, bahkan nantinya menulis dan berbicara, itu semua masuk dalam ranah literasi. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya anak-anak kita itu tidak pernah berliterasi atau tidak suka berliterasi, tetapi literasi mereka berbeda, Bapak Ibu. Kalau kita biasanya literasi itu ya baca berita, kemudian baca buku dan lain sebagainya, tetapi literasinya mereka berbeda. Maka dari itu mungkin kita perlu membuat media yang basicnya itu gunakan media sosial, tapi isinya tentang materi-materi pembelajaran kita atau pemikiran-pemikiran positif, misalnya quotes ya, bisa kita tampilkan di Instagram kita atau kita berikan ke status WA-nya isinya materi luar biasa itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian budaya positif apa lagi yang ada di sekolah? Ini saya rangkumkan saja secara garis besar ya Bapak Ibu. Pastinya ini ada membersihkan lingkungan sekolah, ya. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan kita sebagai guru, kita sebagai warga sekolah terutama murid dalam hal membudayakan kebersihan. Akan tapi kalau semisal Bu Nisa itu lingkungan di SMP 16 ini masih ada yang kotor, ya. Nah, tetapi budaya positif itu sudah ada, tetapi belum maksimal. Gitu ya Bapak Ibu. Maka dari itu kita perlu belajar mengenai budaya positif. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tahu, ya Allah, budaya positif apalagi yang mau dipelajari. Kita itu tinggal menerapkan, betul. Kita tinggal menerapkan dan memaksimalkan agar semua itu bisa menjadikan benar-benar kebiasaan yang positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya Bapak Ibu. Terutama ini masalah kebersihan. Nah, apakah hanya itu saja mengenai budaya positif di sekolah? Bagaimana ketika ada anak-anak yang bermasalah di sekolah? Budaya positif apa sih yang bisa ditampilkan? Hari ini yang akan kita bahas. Jadi misal ada permasalahan yang dialami siswa, ada masalah-masalah yang diciptakan oleh siswa, bagaimana kita mengatasinya? Nah, kita nanti menerapkan budaya positif. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif itu lebih fokus pada nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan, dan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Ini ya Bapak Ibu, berpihak pada murid. Agar apa Bapak Ibu? Agar menjadikan murid kita itu berpikir kritis, kemudian penuh hormat dan tanggung jawab. Itu adalah 3 hal penting yang nantinya bisa anak-anak budayakan. Mengapa sih harus pribadi yang kritis? Nah, pribadi yang kritis itu jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Misalnya anak itu terbiasa dengan budaya bersih, ketika ada sampah di depan mata itu langsung diambil, kemudian langsung dibuang ke tempat sampah. Itu kritis. Ya, jadi jangan pernah berpikir kritis itu ya berarti kita berikan masalah, kemudian anak menanggapinya bagaimana. Masalah di depan mata saja itu bisa menjadikan berpikir kritis pada peserta didik atau murid. Nah, penuh hormat. Bayangkan saja ketika kita menjadi orang dewasa, guru, orang tua, tidak dihormati oleh peserta didik, itu sangat riskan juga ya. Ketika kita mengingatkan anak, kamu kok ya bajunya tidak dimasukkan? Pak, apa sih Bu? Nah, apa yang ini Bapak Ibu rasakan? Pastinya akan merasa, aduh, ini anak kok tidak ada sopan santunnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu trik ya Bapak Ibu, biar anak itu tidak langsung membanggakan semacam itu.
Ya, jadi mengapa sih harus berpihak kepada murid? Berpihak kepada murid itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa menyampaikan, mungkin ya Pak Habib, berpihak sama murid bagaimana Pak? Kalau saya bisa, menurut saya untuk berpihak pada murid, seperti apapun yang kita lakukan itu mengedepankan kepentingan murid di atas kepentingan pribadi, atasan ataupun untuk pihak lain. Jadi kita apapun yang dilakukan adalah demi murid. Baik, terima kasih Pak Ajen. Jadi apapun yang kita lakukan itu didasarkan untuk murid ya Pak ya. Tujuannya untuk murid. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan itu ya Bapak Ibu? Harus berpihak pada murid. Kalau selama ini kita berpihak pada diri sendiri ya. Anak berlaku seperti ini berarti saya harus apa itu sesuai dengan keinginan saya. Agar dia nurut pada berita saya, misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau sekarang tidak Bapak Ibu, harus berpihak pada murid. Bukan berarti menuruti semua kemauan murid ya Bapak Ibu, nanti melunjak ya. Baik, kita harus mengubah paradigma dulu Bapak Ibu bersama-sama, bahwasanya kita meyakini mengenai keberpihakan kita kepada murid itu berdasarkan filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yaitu kita meyakini yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Yang kita juga harus menghargai ya Bapak Ibu, bahwasanya bakat siswa itu berbeda-beda. Terkadang ada yang punya bakat hanya olahraga Bapak Ibu. Bayangkan, bisanya olahraga berarti fisik. Disuruh berhitung, disuruh berbicara, presentasi itu maaf Bapak Ibu tidak bisa. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memaksanya agar bisa? Bagaimana ini Bu? Mungkin dari dulu, Tika dulu gitu ya. Apakah harus dipaksa? Baiknya begitu. Kami hukum para anak yang Ya, terima kasih Bu. Baiknya kita mendukung bakat. Berarti kalau misalnya ini anak benar-benar tidak bisa mengerjakan tugas-tugas, kemudian tidak bisa mengerjakan tugas dalam ranah mengumpulkan, tetapi salah terus. Nah, seperti itu butuh bimbingan kita. Jadi budaya positif itu dari kita. Bagaimana sih mengatasi permasalahan ini anak tidak bisa untuk perfect dalam mata pelajaran lain, dalam hal nilai, ya. Kemudian tapi di mata pelajaran olahraga itu sangat luar biasa nilainya. Nah, kita juga harus memahami posisi murid, karena kita tidak bisa menyamaratakan si A dengan si B itu sama. Oke, jadi kalau kita ingin dihargai, maka yang hargailah murid juga Bapak Ibu. Untuk yang kedua, tugas guru ini Bapak Ibu menuntun, bukan menuntut. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru ini dituntut ya, Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa menuntun anak. Jangan sampai salah persepsi ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita berada di sekolah pembelajaran, kemudian di lingkungan sekolah kita harus menuntut. Mungkin anak-anak kita banyak yang jahil, kemudian dalam tanda kutip itu ngeselin dan lain sebagainya. Itu harap maklum Bapak Ibu, karena latar belakang mereka itu berbeda, cara berpikir mereka itu berbeda, gaya belajar mereka juga berbeda. Jadi kita harus betul-betul memahami siapa sih yang kita didik, siapa sih yang ada di depan kita. Ya, jangan mempersepsikan misal saya dari SMP 17, SMA 4, SMP 6, SMK 2 itu tidak bisa disamakan. Jangankan dari sekolah-sekolah, antara satu siswa dengan siswa yang lain itu juga penanganannya berbeda. Kalau pembelajaran yang berbeda itu ranahnya ke pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sulit. Tugas kita sebagai seorang guru, seorang pendidik memang sulit.
Maka dari itu kita perlu berkolaborasi untuk benar-benar menerapkan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Itu yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu guru ibarat petani, kemudian anak ibarat biji jagung. Nah, kenapa sih guru itu diibaratkan petani, kemudian anak diibaratkan biji jagung? Kira-kira kenapa nih Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Mudasir bisa memberikan pernyataan atau opini. Guru sebagai apa tadi petani, kalau anak sebagai biji jagung. Ibarat petani itu kita harus bisa, contoh petani akan menanam jagung, berarti pertama harus menyiapkan lahan yang baik, kemudian menanam, kemudian merawatnya dengan baik agar jagung itu nanti diharapkan panennya optimal. Berarti untuk guru pun seperti itu. Misalkan guru itu menangani siswa, itu harus menyiapkan dalam artian ketika akan mendidik, akan mengajar ya ada persiapan, menyiapkan lahan istilahnya ya. Ini menurut saya ya, nanti kita ngerti bagaimana. Terus kita rawat kalau menanam jagung kan dirawat agar tumbuh dengan baik. Seperti itu juga ketika kita mendidik anak ya, kita istilahnya kondisikan dengan baik semuanya agar mendukung untuk tercapainya apa yang diinginkan dari proses pembelajaran. Istilahnya seperti kalau petani menanam jagung, target akhirnya kan panen dengan optimal ya, istilahnya jagungnya bagus, membawa hasil ya. Kalau dari sisi bisnis petani mungkin untung ya. Kalau kita sebagai pendidik, berarti anak itu bisa target akhirnya bisa istilahnya secara akademik ya, secara istilahnya kepribadian atau hal-hal yang positif yang bisa dia ambil dari sekolahan atau dari bapak dan ibu sekolah. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Mudasir, sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Mudasir. Ya, memang begitu Bapak Ibu. Jadi guru ibarat petani itu harus benar-benar tahu lahannya seperti apa, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus kita lakukan untuk merawatnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sama halnya dengan petani. Kalau dulu guru diibaratkan seperti pelayan ya, yang melayani semua murid-murid. Tapi sekarang diibaratkan guru sebagai petani. Maka dari itu mulai dari mengetahui siapa peserta didik kita, kemudian bagaimana mengembangkan murid-murid kita, itu benar-benar sulit atau mudah Bapak Ibu. Dari posisi anak dengan input yang kita tahu sampai bisa mengeluarkan output yang terbaik itu susah atau mudah Bapak Ibu? Ya, susah karena setiap individu itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita samaratakan itu sangat susah ya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran disamakan semua, itu nanti adanya yang benar-benar pintar itu bisa melaju, lari ya bahkan. Tapi yang biasa-biasa saja itu terseok-seok. Alhasil mereka tidak mau mengikuti pembelajaran, tidak mau mengumpulkan tugas karena dirasa itu sangat sulit bagi mereka. Maka dari itu butuh kita sebagai guru senantiasa membimbing dengan rela, tulus, ikhlas, dan tidak lupa adalah sabar, dan sabar sampai sabar 1000 kali mungkin ya. Karena setiap hari itu berbeda perilakunya. Kadang si A hari ini baik, besoknya nggak tahu ngapain. Nah gitu kita harus sabar. Nah kemudian Bapak Ibu kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwasanya mengenai kodrat alam itu berarti sesuai dengan lingkungan peserta didik atau murid kita Bapak Ibu. Murid kita itu
terbagi atas beberapa latar belakang ya. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang tidak mampu. Tetapi dominan yang apa ya kalau di SMP Negeri 16? Mungkin bisa Bu Eti bisa menyampaikan dominan yang ada di SMP 16. Bapak Ibu, maaf ya kalau misalnya saya memberikan mic ini kepada Bapak Ibu karena kita ranahnya diskusi ya, bareng-bareng agar kita mengetahui banyak hal dari persepsi masing-masing Bapak Ibu guru dan staf karyawan. Terima kasih Bu Nisa. Kalau menurut kita yang biasa ke lapangan, ke rumah-rumah peserta didik, memang pada kenyataannya murid-murid kita atau peserta didik kita itu di bawah ekonomi tengah ke bawah lah. Baik, terima kasih Bu Eti. Jadi Bapak Ibu kalau kita ketahui bersama, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui banyak mengenai latar belakang siswa, bahwasanya masih banyak, lebih banyak yang menengah ke bawah di Bu Eti. Jadi maka dari itu pemikiran dengan perekonomian keluarga menengah ke bawah itu sangat berbeda dengan menengah sampai ke menengah atas. Jadi mulai dari orang tua kemungkinan besar untuk sumber daya manusia juga lulusan mungkin SD, SMP, bahkan SMA, bahkan tidak sekolah. Nah, untuk itu anak-anak kita itu butuh kita Bapak Ibu. Orang tua menitipkan kepada kita itu sebagai amanah. Apakah kita bisa menjalankan amanah kita? Ya, kita dititipi orang tua, disuruh untuk menjaga. Bukan berarti orang tua sekolah kemudian anaknya bermasalah dan kita menyimpulkan nah orang tuanya itu angkat tangan nggak bisa, nggak mau sampai-sampai lagi, masa ya kita harus susah-susah. Ya memang yang namanya sebuah permasalahan kita butuh orang tua sebagai pihak yang bisa kita ajak kerjasama di kepala sekolah. Tetapi karena kita sudah profesi kita sebagai seorang guru, kemudian kita juga sudah dididik untuk bisa mengatasi hal semacam itu, memang berat Bapak Ibu ngurusi anak-anak yang benar dan lain sebagainya. Tetapi itu amanah kita, itu pegang erat baik-baik karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Ya Bapak Ibu, jadi kita sama-sama tidak mungkin satu orang guru atau mungkin tim kesiswaan, tim kurikulum BK itu tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa apalagi banyak. Kita harus bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu ya Bapak Ibu, bersama-sama. Kalau bisa jangan, ini pesan, jangan melepaskan anak didik kita walaupun anak didik kita susah diatur dan lain sebagainya, orang tuanya tidak mau diajak kerjasama. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah melepaskan anak didik kita tidak tahu ke depannya anak itu mau seperti apa. Mungkin bisa akan jauh lebih buruk. Syukur-syukur kalau positif, tetapi kebanyakan buruk. Itu juga akan berdampak pada kita sendiri ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ditanya di sana nanti bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, seorang guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi profesi kita tidak hanya mentok untuk duniawi saja, tetapi untuk akhirat juga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti saya menggurui, tapi kita saling mengingatkan satu sama lain, ya. Jangan sampai ada siswa yang putus sekolah, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada berpihak pada murid. Ini gongnya ya Bapak Ibu, mengenai kurikulum merdeka, mengenai calon guru penggerak, itu berpihak pada murid. Kita sudah tahu kondisi murid, latar belakang murid, keluarga murid, dan perlu kita ketahui bahwasanya takdir siswa yang mereka jalani kemungkinan itu jauh lebih berat dibandingkan kita. Jadi kita sama-sama membantu untuk mereka ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penerapan budaya positif apa saja ya? Yang pertama disiplin positif. Saya yakin kalau disiplin positif Bapak Ibu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika berangkat ke kantor itu sudah tepat waktu, kemudian masuk ke kelas juga sudah tepat waktu.
itu sebagai hal positif yang kita lakukan sehari-hari. Kalaupun misal ada yang masih belum secara maksimal, kita bareng-bareng untuk memaksimalkan diri agar anak-anak kita tidak lari-larian ke sana kemari. Karena apa? Usia SMP adalah usia yang rawan terkadang. Jadi butuh kita untuk disiplin agar mereka juga ikut disiplin juga. Oke, itu ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Yang ketiga ada posisi kontrol dan yang terakhir ada restitusi. Nah, untuk penjelasannya Bapak Ibu kita cek untuk disiplin. Mengenai pengertian disiplin, saya yakin Bapak Ibu memiliki pengertian disiplin yang berbeda-beda. Nah, karena keterbatasan waktu ya, saya diberikan waktu hanya 1 jam karena setelah ini ada acara. Jadi langsung saja mengenai disiplin yang saya simpulkan, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya, garis besar dari disiplin itu agar kita patuh secara garis besar. Akan tetapi menurut teori motivasi perilaku manusia yang Bapak Ibu saya baru mendapatkan ketika di CGP, ada teorinya. Saya tahunya kalau disiplin itu ya harus mematuhi peraturan dan itu saja ya. Tetapi ada latar belakangnya ini. Mengapa sih kita harus disiplin? Yang pertama, ada penelitian yang menyatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misal kita terapkan di dalam siswa kita, nak kenapa kamu tidak terlambat? Ya agar sesuai aturan Bu, biar tidak dihukum. Nah, momok yang ada di dalam pemikiran murid takut dihukum. Nah, itu sebagai motivasi internal di dalam diri. Ya ini juga perlu ada di Bapak Ibu, perlu ada dalam diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, apakah ada Bapak Ibu ketika masuk ke sekolah, kemudian tepat waktu, apakah memerlukan imbalan? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang menyatakan bahwasanya saya itu mau disiplin karena apa? Karena biar dihargai orang lain agar dapat penghargaan kedisiplinan yang ada di sekolah. Nah, bisa saja seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya diinginkan oleh sekolah, oleh teman-teman, oleh kepala sekolah, dan semua aktivitas akademika yang ada di pendidikan, dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini sebetulnya masuk ke motivasi internal, tapi dengan tujuan disiplin positif. Nah, ini masuk ke ranah disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita masuknya ke yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi yang mereka inginkan ya, sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Ya Allah, kalau saya telat terus itu ya apa jadinya saya gitu. Jadi menghargai diri sendiri jauh lebih baik. Karena ketika kita menghargai diri sendiri, orang lain juga akan menghargai kita. Ya, kalau kita bambu, ya orang lain juga akan bambu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Semoga kita secara konsisten bisa menerapkan untuk yang teori motivasi yang ketiga, menjadi yang diinginkan teman-teman, karena dalam ranah itu kita dianggap baik ya, sesuai aturan, kemudian menghargai diri sendiri dengan disiplin dalam hal apapun. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini mengenai disiplin positif ya, tadi kalau dicontoh guru, nah sekarang disiplin positif murid. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada persepsi guru kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka mau belajar, terutama dapat belajar dengan baik. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya? Ya, jadi terkadang kita berpikir kalau saja anak didik kita itu bisa disiplin, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya, itu pembelajaran juga akan bagus. Maka dari itu kita awali dengan kita sendiri untuk
untuk disiplin waktu agar anak juga bisa mengondisikan diri, menyesuaikan kita. Ya, oke Bapak Ibu. Kemudian, nah ini pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Apakah mendisiplinkan murid merupakan hal yang menantang bagi Bapak Ibu? Nah, ini saya ingin bertanya nih sama beberapa Bapak Ibu. Kira-kira ini terjadi hal yang menantang tidak Bapak Ibu untuk mendisiplinkan siswa? Mungkin dari guru BK dulu nih. Guru BK dulu. Saya mendisiplinkan siswa itu mudah nggak Bu? Menantang atau tidak? Menantang. Sangat menantang. Kenapa Bu? Saya akan berbeda-beda ya. Ada yang tidak mau. Susah itu. Oke, jadi dari guru BK sendiri sangat menantang. Kalau semisal dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin dari siapa? Kalau dari Pak Iman, gimana Pak? Menantang nggak Pak? Disiplinkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan pendapat apakah disiplinkan siswa merupakan hal yang menantang? Sangat menantang. Kenapa sangat menantang? Karena anak-anak tersebut punya latar belakang yang berbeda. Ada anak yang dari rumah memang sudah terbiasa dengan perilaku yang teratur, bangun jam sekian, sarapan jam sekian, berangkat sekolah jam sekian dan seterusnya. Ada anak yang nyun sewu dari rumahnya itu mohon maaf, orang tuanya itu anak itu tangi atau enggak itu perhati. Ada yang sudah tidak satu rumah dengan orang tuanya. Nah itu hal yang menjadi menantang bagi kita, bahwa bagaimana kita membuat suatu kondisi dan situasi yang sebetulnya mestinya yang arahan kita kan ke disiplin positifnya. Jadi harapan terakhir kalau sepintas saya baca di modul 1.2 itu adalah motivasi internalnya bisa muncul sehingga otak luhur manusianya yang bekerja, bukan sekedar otak mamalia kita yang bekerja, yang kita menanggapi itu dengan emosi dan itu tidak, tetapi anak bisa menginsafi diri bahwa kalau saya datang terlambat maka ada konsekuensi. Apa itu? Saya ketinggalan pelajaran. Apa itu? Saya ketinggalan waktu untuk bergaul dengan teman-teman saya, ketinggalan hal untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya dan seterusnya. Kayaknya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Betul sekali bahwasanya mendisiplinkan murid itu adalah hal yang menantang karena latar belakang peserta didik itu berbeda-beda. Berarti tugas kita tambah ya Bapak Ibu, berat ya untuk memberikan kedisiplinan pada murid, kemudian untuk bisa menerapkan dalam pemikiran mereka, dalam apa ya, motivasi internal mereka tertanam di dalam hati dan pikiran mereka bahwasanya saya harus positif. Itu memang sangat sulit. Maka dari itu kita harus bersama-sama membiasakan diri agar bisa menerapkan hal semacam itu. Memang sulit Bapak Ibu, tapi kita berkolaborasi bersama-sama untuk menjadi yang terbaik ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah keyakinan kelas. Jadi banyak permasalahan yang kita dapatkan, saya yakin. Tetapi kita perlu ada keyakinan kelas. Kenapa sih tidak sekalian saja keyakinan sekolah? Kita mulai dari kelas dulu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita sudah bisa menerapkan keyakinan kelas, nah baru nanti ketika penerapan kurikulum merdeka secara total di tahun ajaran baru, kita bisa melakukan keyakinan sekolah bersama murid-murid kita. Nah ini yang telah saya lakukan Bapak Ibu, keyakinan kelas di kelas 7A. Nah nanti bisa diikuti dengan Bapak Ibu guru yang lain, nanti misal di semester 2 ya. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal dan disepakati dengan peserta didik kita. Jadi secara bersama-sama kita sepakati sehingga anak-anak itu tahu, oh kita sudah menyepakati ini, berarti kita juga tidak bisa melanggar hal tersebut.
begitu Bapak Ibu. Jadi semisal kita ada aturan sekolah, oke itu aturan, tapi kan rasanya tidak berpihak sama murid, berpihak sama kita, sama sekolah, tetapi tidak berpihak sama murid. Jadi yang diinginkan murid itu seperti apa, kita terkadang tidak bisa mengetahuinya. Murid hanya bisa menerapkan saja seperti halnya robot begitu ya. Maka dari itu dalam hal ini kita meyakini bersama dengan membuat keyakinan kelas, nantinya akan keyakinan sekolah. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan itu sendiri Bapak Ibu, nilai-nilai yang sifatnya positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi hal-hal yang positif banyak ya Bapak Ibu, tetapi kita langsung arahkan kepada profil pelajar Pancasila saja sebagai nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu sudah kita terapkan jauh-jauh hari ya, itu sudah kita biasakan. Kemudian mandiri, nah ini melatih kemandirian itu tidak hanya 1-2 kali saja, tetapi selama anak berada di sekolah kita selalu melatih kemandirian mereka. Nah ini berkenalan kritis ini. Di zaman yang serba modern ini kita benar-benar harus bisa mengarahkan anak untuk berpikir kritis. Jadi tidak hanya berpikir yang seperti itu saja, seperti itu saja. Itu seperti apa? Misalnya kalau misal anak-anak disuruh untuk mengerjakan, kamu kerjakan tugas ini, nanti anak langsung ibu hujat begitu. Tetapi tidak, kita berikan permasalahan-permasalahan, kita berikan pengantar-pengantar yang bisa mengarahkan peserta didik atau murid kita agar berpikir lebih dalam, berpikir dengan kemandirian mereka masing-masing. Itu yang akan membiasakan peserta didik kita bisa berpikir kritis. Itu dari siapa Bu, Pak, mengenai berpikir kritis? Dari kita sebagai seorang guru ya. Jangan sampai misalnya anak kita itu susah Bu untuk mikir, tidak. Tapi mungkin kita perlu berkolaborasi bersama untuk mengarahkan peserta didik untuk berpikir lebih kritis lagi. Nah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berkebinekaan global, apalagi ini ya, kita berkebinekaan global bisa kita terapkan dalam kegiatan berkelompok. Nah untuk kegiatan berkelompok itu pasti ada perbedaan gender, ada laki-laki, perempuan, itu juga kita harus membiasakan. Kemudian semisal ada yang berbeda keyakinan, kemudian ada lagi berbeda suku ya. Kalau di tempat kita tidak ada yang berbeda suku, hanya saja berbeda keyakinan dan berbeda gender gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bergotong royong. Nah kalau bergotong royong kita sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik Bapak Ibu guru, peserta tata usaha maupun murid. Dan kreatif ini Bapak Ibu. Kalau kreatif selalu kita kembangkan ya Bapak Ibu. Jadi kreativitas peserta didik itu banyak, tetapi terkadang kita bingung untuk mengarahkannya. Maka dari itu kita butuh kerjasama yang baik untuk bisa saja menciptakan suatu kreasi, misal IPA dengan bahasa Indonesia, dengan prakarya untuk membuat prosedur apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu integrasi semacam itu ya Bapak Ibu. Nah keyakinan kelas, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu berarti yang membuat siapa nih? Untuk keyakinan kelas kira-kira yang membuat siapa mungkin? Seluruh siswa. Kita termasuk enggak Bapak Ibu? Kita termasuk, tapi tugasnya mengarahkan. Oke, tetapi sebenarnya keperpihakan anak itu lebih dominan. Jadi apa sih yang diinginkan siswa di kelas? Tapi kalau ranahnya negatif, nah itu kita sebagai guru bisa membimbing mereka. Nah itu kurang pas kalau misalnya diterapkan. Mungkin bisa ganti yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Jadi posisi kita dalam keyakinan kelas itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau misalnya peraturan kelas itu guru yang membuat. Di pelajarannya berbisa, di bahasa Indonesia jangan
peraturan kelas, peraturan saya sendiri yang membuat guru. Nah, itu ya Bapak Ibu, bisa membedakan mengenai keyakinan sama peraturan ini Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan bisa disepakati oleh seluruh siswa. Nah, ini saya bersama murid saya kelas 7A mempraktikkan membuat keyakinan kelas, tetapi masih sederhana ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, proses pengarahan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, apa sih itu keyakinan kelas Bu? Emang saya harus meyakini apa? Nah itu harus kita sampaikan secara detail karena kita masih SMP. Jadi untuk yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik atau murid kita menyampaikan keyakinan apa sih yang diinginkan murid dalam hal biar anak itu nyaman, aman selama belajar. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau saya kemarin praktiknya, anak-anak mengusulkan untuk setiap murid itu mengusulkan satu keyakinan. Nah, tetapi ada murid yang memiliki keyakinan yang sama. Jadi ya tidak apa-apa, kita tidak bisa memaksa anak untuk mengeluarkan keyakinan yang berbeda. Oke? Kalau misalnya adanya cuma 3, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak apa-apa karena itu sebagai kesepakatan kita dengan murid bahwasanya 3 tidak masalah, yang penting mereka bisa membiasakan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini saya memastikan dan menyepakati setiap butir keyakinan yang ditulis murid. Jadi dalam hal ini bukan saya yang menyepakati ya, tetapi saya membantu dengan cara menegaskan, nah, apakah ini bisa diyakini, apakah ini bisa disepakati. Nah, jadi kita hanya memberikan berposisi menjadi fasilitator saja. Okay? Kemudian langkah selanjutnya, ini ketua kelas menandatangani hasil kesepakatan kelas. Jadi ini diwakili oleh ketua kelas, kemudian saya sebagai wali kelas menyetujui kesepakatan kelas. Nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Kemudian saya berfoto bersama ketua kelasnya sebagai bukti konkret bahwasanya ini sudah ditandatangani pada tanggal berapa, ya begitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti di semester 2 kita sudah mulai untuk menyusun keyakinan kelas agar anak-anak itu nyaman berada di kelas, tidak sesuai dengan peraturan yang kita tetapkan saja, tetapi peraturan keyakinan yang kita yakini bersama, yang kita sepakati bersama, gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol. Ini sangat penting Bapak Ibu dalam hal posisi pendidik dan tenaga pendidikan dalam mengatasi permasalahan murid. Nah, bagaimana sih posisi kita kalau misalnya ada permasalahan? Nah, kalau ini sebetulnya ada videonya, tetapi di komputer ini tidak bisa di setel. Mohon maaf, tetapi masih ada sisa-sisa ini. Nah, tulisan BGSTT, KGETTTT. Nah, kalau dilafalkan kayaknya kurang pas, tetapi ini ada di status WA-nya siswa dengan gambar yang luar biasa yang tidak patut untuk kita lihat. Bapak Ibu semua sudah mengetahui tentang permasalahan ini. Jadi ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana sih kita memposisikan diri untuk mengatasi masalah tersebut? Rasanya kalau disuruh menjawab mengenai hal ini harus mengetahui videonya ya Bapak Ibu. Sebentar, semoga ada ini. Nah, apakah bisa? Coba. Nah ini Bapak Ibu, ada video yang menarik. Ada kaki di meja, anak-anak sebelum dan lain sebagainya. Nah bagaimana sih kita bisa menyikapi permasalahan tersebut Bapak Ibu? Posisi kita seperti apa sih?
Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari Bu Guru, siapa yang ingin menyampaikan atau Pak Guru? Mungkin dari Bapak yang senior, mungkin Pak Safi bisa memberikan mungkin. Untuk Pak Malik mungkin bisa memberikan apa sih posisi yang harus kita lakukan agar itu bisa menjadi lebih baik. Ini video yang memperlihatkan putra-putri kita melakukan hal yang negatif lah. Saya putarkan lagi nih Bapak Ibu biar semua bisa melihatnya dengan gamblang. Nah, ini dari statusnya siswa kita Bapak Ibu. Jadi dilihat rekan-rekan dari murid kita sendiri. Gimana Pak Malik? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari contoh video tadi kita dapat menerangkan kepada siswa dengan video tersebut apa yang dilihatnya itu merupakan contoh tindakan yang kurang baik. Kemudian ada dampak dan efek dari perlakuan, misalnya kaki di atas meja itu tidak sopan, kemudian tidak menghargai orang yang berada di lingkungan tersebut. Kalau misalnya melihat dari peristiwa tersebut kayak gitu, jadi memberikan mana yang perlu dicontoh, mana yang tidak baik seperti itu. Jadi kita bisa membedakan dan memberikan manfaat atau dampak dari apa yang terjadi pada perlakuan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Malik. Jadi misalnya dalam permasalahan ini, hal pertama yang ada dalam benak Bapak Ibu apa sih? Kalau menurut saya kalau ada hal seperti itu, yang pertama kita tanya adalah kamu sedang ada acara apa, ya? Kenapa melakukan hal seperti itu? Nanti kalau kita ngadani langsung, kemungkinan itu malah berantak. Jadi kita tanya dulu, kamu itu lagi ada momen apa? Oh, bikin acara seperti itu. Nanti pelan-pelan kita kasih tahu bahwa kemungkinan kan budaya beda juga. Ada yang contoh ya, kita pernah tanya, anak itu dilarang merokok, tapi di rumahnya itu sama bapaknya merokok bersama. Itu kan berarti kan budayanya berbeda. Betul itu, saya tanya betul. Nah, saya bisa sebut nama anaknya, Pak, saya kalau di rumah merokok bareng sama bapak saya, Pak. Dan kemarin ada bapakmu, apakah saya bisa melarang kalau di sekolah? Ya tentunya kan susah, karena di rumahnya itu budayanya merokok itu tidak apa-apa. Nah kalau seperti ini siapa tahu di rumahnya ada yang nengkreng seperti itu tidak apa-apa. Bisa jadi kita kan tidak tahu budaya rumahnya. Kemudian nanti ya nengkreng terus itu huru-hara seperti itu. Kalau huru-hara seperti itu biasanya anak-anak muda ya. Kalau di rumah mungkin kalau huru-hara seperti itu ketahuan orang tuanya, mungkin ya orang tuanya marah juga. Nah kalau saya tanya dulu, kamu lagi acara apa? Setelah itu nanti kita selidiki, ya dikadang pelan-pelan hal seperti itu kurang baik. Tapi pertama kita tanya, nggak usah dimarahi. Karena sebetulnya sekarang ini barusan saya lihat status sana ya. Itu tadi malam udah itu hanya memakai celana dalam. Itu legal. Itu betul status di malam. Saya cuma nama anaknya sendiri luar biasa. Ini kalau angkatnya tamu dilakukan isi acara apa ya? Macam itu. Semalam hujan besar. Dia di rumah punya 2 orang. Itu main hujan-hujanan padahal anak kelas 3. Ya istilahnya nanti kalau ketemu yang mau katanya kamu si opo kan cara opo yang real hanya pakai istilahnya pakai sama dalam saja bu, tapi pun karena malu udah ada yang lihat ya terus cara apa itu status saja kan itu statusnya. Oke, kalau berarti kalau menurut saya kita tanya dulu saat jangan langsung dimarahi sedang ada acara apa, nanti ya kita kasih tahu bahwa kalau istilahnya nengkreng seperti itu ya kesopanan tidak sopan. Andai kata di rumah kita ternyata sopan, berarti ya mungkin di tempat lain jangan ngomongkan. Misalkan di rumah seperti orang tadi ya, pas yang di rumah bareng sama bapak saya Pak,
kompak. Jadi kangen lah kan ya. Oke, dan semoga saja. Ya, terima kasih Pak Dasir. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Dasir. Ya, jadi sangat bijaksana nih Bapak Ibu. Jadi ditanya dulu ini acara apa ya? Jangan langsung bilang, kalian ngapain? Kok bisa berantakan dan lain sebagainya? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa dari pemikiran Pak Dasir. Bahwasanya kita itu kalau mengatasi permasalahan peserta didik yang subhanallah unik-unik dan maaf itu ada di luar nalar kita, itu kita harus bertanya dulu latar belakangnya apa sih nak kamu kok melakukan hal semacam itu, ada motivasi apa kalau melakukan kegiatan itu. Itu sangat luar biasa Pak Udasir. Jadi itu ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bahkan tenaga pendidikan juga perlu ini melakukan posisi kontrol. Jadi untuk mengatasi permasalahan siswa tidak hanya dilakukan oleh guru, kepala sekolah itu tidak, tetapi seluruh warga sekolah, baik antar murid juga sama. Jadi gini Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama pembuku. Kita langsung menyalahkan anak, nah kamu lakukan ini, kamu salah, kayak gitu. Itu berarti melakukan langsung mengejat siswa bahwa dia salah, kemudian kamu harus dihukum. Oke, sekarang bersihkan kamar mandi yang ada di WC utama. Seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Itu contoh saja nih Bapak Ibu. Jadi untuk yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, misalnya ini ada siswa yang sering sekali terlambat. Nah, itu pasti ada Bapak Ibu. Ya, jadi ketika ada anak-anak yang terlambat, guru mengatakan semacam ini Bapak Ibu. Nah, Bu Nisa itu benar-benar kecewa dengan kamu. Kenapa sih kamu sudah diperingatkan berkali-kali masih saja terlambat. Bu Nisa sangat kecewa dengan kamu. Nah, itu bisa membuat anak merasa bersalah. Jadi posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Sering ya, saya juga sering. Jadi untuk yang ketiga itu posisi kita sebagai teman. Jadi kita mengajak berbicara dulu pada siswa seolah-olah kita itu brand. Jadi kalau kamu ada masalah, sampaikan saja. Ini biasanya diterapkan oleh guru BK ya. Nah, kalau ada masalah, cerita. Jangan takut, inspirasi banget ya. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai teman juga. Jadi yang disampaikan Pak Udasir itu juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Jadi kita harus tahu latar belakangnya anak melakukan hal semacam itu dulu sebelum kita langsung ngejat kamu itu apa sih melakukan hal yang tidak benar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi mungkin sebagai kurikulum, maka kesiswaan ini memantau peserta didik. Nah itu telat terus. Besok lagi telat itu masih belum di proses apa-apa. Tetapi ketika sudah 1 minggu, sudah berulang-ulang, sudah mungkin 3 kali, nah baru dipanggil. Itu posisi sebagai pemantau. Jadi tidak langsung memberikan tindakan apapun, tetapi dipantau perharinya dulu. Biasanya menggunakan checklist. Oh hari ini dia bermasalah, besok bermasalah, besok lagi bermasalah. Jadi ada checklistnya, ada buktinya. Itu sebagai pemantau. Terakhir itu sebagai manajer. Ya, manajer berarti memanage semuanya dengan sebaik-baiknya dalam hal ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kira-kira manakah yang terbaik? Tapi jangan dijawab dulu ya Bapak Ibu. Kita masuk ke materi dulu. Nanti Pak Dasir selain menjadi teman, tadi ya posisi kontrol menjadi teman, bisa saja sebagai manajer gitu ya. Tetapi ada proses-prosesnya. Baik, ini posisi sebagai penghukum. Biasanya kalau posisi sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman secara fisik bisa, ya. Nah, kamu lari tengah lapangan, biasa banget ya Bapak Ibu. Lari 5 kali putaran, misalnya. Kalau olahraga kan gitu ya, fisik, tetapi ya itu di luar dari olahraga. Misalnya
disuruh lari, telat disuruh langsung membersihkan kamar mandi, membersihkan lapangan, nah itu. Maupun verbal Bapak Ibu. Verbal itu berarti melalui lisan, dan sebagainya. Nah itu kita kurangi ya Bapak Ibu untuk langsung posisi sebagai penghukum. Rasanya anak kalau dihukum seperti itu tidak enak ya. Jadi guru bisa menerapkan posisi penghukum ini. Contohnya Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas nilainya saya kurangi. Nah itu sebagai penghukum. Misalnya tidak manut, terus nilainya dikurangi, itu kurang pasti ya Bapak Ibu. Atau ini kamu selalu saja salah. Nah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu ya, jadi bahasa-bahasa lisan yang kita sampaikan terkadang itu menghukum anak ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus berhati-hati. Nah kalau semacam ini, guru itu percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara Bapak Ibu guru tersebut. Ini nak, kamu kalau disiplin ya, kamu pasti pintar. Nah, itu bergantung dengan cara Bapak Ibu guru. Apakah bisa memintarkan anak dengan hanya disiplin? Itu tidak bisa. Banyak hal ya Bapak Ibu, kemampuan anak itu berbeda-beda. Kemudian ini ada penghukum, biasanya ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, mata bisa melongo, ya walaupun kita tidak sengaja melakukannya. Kemudian jari menunjuk-nunjuk, kamu itu loh begini terus. Nah itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Kalau bisa tidak kita terapkan. Nah kalau misalnya kita melakukan hal semacam itu, apakah akan memberikan dampak bagi siswa, baik psikologis maupun pembiasaan? Kalau misalnya ditanya kamu terlambat lagi, kamu bersihkan sana, apakah besoknya itu akan benar-benar tidak terlambat? Tidak tahu. Siapa tahu lah telat lagi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memposisikan diri sebagai penghukum, anak didik kita itu bisa malah marah, malah nantang, betul, malah nantang, kemudian dendam atau agresif. Dendamnya itu bukan nanti bisa kalau pulang tak cegah, bukan. Tetapi dendamnya, saya mau telat lagi, di jamnya busa. Itu termasuk dendam loh Bapak Ibu. Ya, bukan hanya menyepelekan, tetapi itu masuk dalam dendamnya anak-anak. Halah, bisa kok, saya mau telat aja. Itu ada di hati mereka, itu maksudnya ada dendam juga Bapak Ibu. Jadi itu ya sebagai penghukum. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Jadi suaranya itu kamu itu mengecewakan Bu Lisa, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tidak perlu saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Jadi itu membuat tidak nyaman anak dan merasa anak itu punya kesalahan yang wah banget. Jadi itu bagus, tetapi akan berdampak negatif juga. Yaitu anak itu akan menilai dirinya sendiri sebagai orang yang benar-benar salah. Jadi dia akan menganggap buruk tentang diri mereka sendiri, merasa murid itu tidak berharga, ya, dan telah mengecewakan banyak orang termasuk Bapak Ibu guru. Itu ada beberapa murid yang semacam itu kalau kita berikan rasa bersalah, ya. Jadi jangan seperti ini kalau bisa ya Bapak Ibu. Kemudian ini posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman ini ada baiknya Bapak Ibu, jadi kita tahu betul murid kita seperti apa, kemudian cara bersosialisasi dengan siswa bagaimana, sehingga kita tahu cara mengatasi permasalahan peserta didik. Nah, biasanya kalau misalnya kita minta bantuan, anak yang kita biasakan dengan posisi sebagai teman itu akan sangat dengan senang hati. Oh saya bantu Bu, siap kayak gitu ya. Tetapi ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Ini kalau misal kita satu kali saja tidak membantu peserta didik kita, nah bisa saja peserta didik kita akan merasa kecewa dan rasanya sudah tidak ada guru yang bisa diajak bicara lagi. Nah jadi kecewanya mereka itu jauh akan lebih berat Bapak Ibu. Nah jadi kita harus memposisikan diri sebaik-baiknya walaupun kita sudah menerapkan posisi sebagai teman.
gitu ya Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai pemantau ini juga bagus. Jadi kita punya bukti-bukti konkret di sini. Ini semua didasarkan dengan peraturan atau tadi yang paling bagus itu keyakinan. Tapi kalau sekarang kan kita masih menggunakan peraturan-peraturan dan itu masih ada sanksinya. Jadi jelas misalnya anak ini kalau melanggar sanksinya apa, itu juga bisa kita terapkan dengan mengadakan perhitungan data dan bukti bahwa si anak ini bermasalah dan lain sebagainya. Nah, apakah ada dampaknya Bapak Ibu? Ternyata dampaknya ini ada yang bagus nih Bapak Ibu. Kita dapat memahamkan pada murid atas konsekuensi yang harus dijalankan terhadap apa yang telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini saya sudah wanti-wanti Bu, waktu Bu. Nah, karena setelah ini ada kegiatan Bu ini, jadi saya percepat teman ya. Oke, jadi ini bagus untuk diterapkan Bapak Ibu. Tetapi, nah ini ada manajer. Manajer itu berarti bisa menerapkan posisi sebagai pemantau. Dan apa sih kelebihan dari manajer itu sendiri? Kita mengajak siswa, membimbing siswa untuk mengetahui, nah, kamu tahu nggak kalau yang kamu lakukan itu salah? Jadi kita menggiri kepada anak bahwasanya dia sendiri yang menyatakan salah, bukan kita yang menyatakan bahwa dia itu salah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian peserta didik itu diarahkan agar punya solusi. Bagaimana ini ketika hal ini atau masalah ini terjadi? Apa solusi yang kamu berikan sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama? Jadi diingatkan kembali keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama selama di sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk sebagai manajer itu murid kita dibimbing agar bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kemudian dari 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan, ini manakah yang terbaik Bapak Ibu? Manakah yang terbaik? Sebagai teman, kalau yang manajer, teman ya, pemantau ya, jadi komplit. Nah, otomatis sebagai manajer deh Bapak Ibu. Jadi kita kasih love di situ ya, kita sebagai teman iya, pemantau iya, itu ranahnya nanti ke manajer. Itu nanti kalau kita menyampaikan mengatasi permasalahan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita harus sampaikan kepada siswa, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Nah, itu sebagai proses menstabilkan identitas. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan hal semacam itu. Nah, itu harus kita sampaikan ya, agar benar-benar kita tahu mengapa sih, apa sih latar belakang anak ini bisa melakukan hal semacam tersebut. Jadi harus divalidasi bahwasanya kesalahan dia apa, kemudian latar belakangnya apa, itu disampaikan langsung oleh murid kita. Yang terakhir kita tanyakan kembali keyakinan. Kalau di sini masih peraturan Bu Umi. Jadi peraturan apa sih yang kamu langgar? Kemudian kita arahkan pada apa sih solusi yang kamu berikan untuk mengatasi masalah yang telah kamu lakukan. Gitu ya Bapak Ibu. Sebetulnya di sini ada contoh video untuk segitiga restitusi, tapi kita terbatas pada waktu. Jadi nanti bisa secara online saja secara mandiri untuk bisa menyaksikannya. Baik, gitu ya Bapak Ibu. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Untuk yang terakhir kalinya, mungkin kita bisa menyiapkan jargon yang terakhir ya. Sudah siap Bapak Ibu? Untuk menutup acara pada siang ini, bisakah kita menerapkan budaya positif di sekolah? Saya bisa, Anda bisa, kita bisa, saya bisa. Saya
saya sendiri yang salah ya Bapak Ibu ya. Malah kami ulangi ya Bapak Ibu. Ya. Bisa kita menerapkan budaya positif di sekolah? Saya bisa, Anda bisa, kita bisa.